wallahu khairul makirin, dan Allah lah sebaik-baik yang melakukan makar. Ayat ini meneruskan ayat yang sebelumnya, yakni ayat 52, falamma ahassa Isa minhumul kufra, ketika Isa alaihissalam merasakan, tahu dan merasakan. Ahassa tidak melihat dengan mata kepala, tetapi ahassa itu tahu dengan hati, dengan perasaan. Ada orang-orang yang dia ingkar, maka Isa langsung tanya kepada kaum Hawariyin, siapa yang mau membantu aku untuk menyebarkan, menegakkan agama Allah. Maka kaum Hawariyin mengatakan, qala al-hawariyun nahnu ansarullah, kami siap menolong agama Allah. Amanna billahi, kami beriman kepada Allah. Wasyhad bi anna muslimun, saksikanlah aku termasuk orang-orang Islam. Kemudian dikuatkan lagi dengan doa Rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula faktubna ma'as syahidin. Hadirin rahmati Allah, dan ternyata betul terjadi apa yang dirasakan oleh Nabi Isa akan adanya orang yang berkhianat. Kita sudah sama paham yang berkhianat itu ya Yudas Iskariot. Ini mengkhianati Nabiullah Isa alaihissalam. Tsumma qala ta'ala mukhbiran an mala'i bani Israil fi ma hammu bihi minal fatki bi Isa bin Maryam. Kemudian Allah menceritakan tentang orang-orang yang memiliki rencana jahat terhadap Nabiullah Isa alaihissalam dari kalangan Bani Israel. Ya murid dewi, ada yang memiliki rencana jahat. Waradatuhu bisu, dan ini kelompok ini ternyata bukan sendiri. Yudas ternyata dia ada beberapa orang juga ya. Ketika mereka membuat rencana jahat, maka tamallau alaihi wa wasyu bihi ilal malaki dzalikas zaman. Maka mereka menyiapkan rencana kelompok ini dengan menghasut raja yang berkuasa di zaman itu. Jadi memang orang-orang dulu juga begitu. Kalau dia itu mau berbuat jahat kepada orang, maka seringnya itu adalah nabok, nyilih. Niki wallahu alam, memang sing tukang buat makar itu kan ya kemarin musuh-musuhnya Allah dari golongan jin dan manusia, musuhnya Nabi. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa, demikianlah aku jadikan setiap nabi itu musuh. Siapa musuhnya? Syayatinal insi wal jin, setan rupa jin dan rupa manusia. Nah, ini setan, jin dan rupa manusia. Apa yang dilakukan oleh mereka? Yuhi ba'duhum ila ba'din, saling memberikan informasi satu dengan yang lain, zukhrufal qawli, kata-kata yang manis. Kata-katanya manis. Ghurura, untuk memperdaya manusia. Ini murid-muridnya Nabi Isa yang ingkar. Itu dia bercerita kepada raja, menghasut raja, memberikan informasi kepada raja. Jadi sejak dulu kala Pak,
raja itu biasanya dia itu terpengaruh dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Mulane ceritane kan biyen sampai saniki nggih 11-12 mawon. Wa kana kafiron, dan dulu rajanya raja kafir. Innahunna rajulan yadhillun nasa wa yusudduhum an ta'atil maliki. Bisikannya Bapak. Jadi menghasut raja, hasutannya innahunna, sesungguhnya di sini ada seorang laki-laki yudhillun nas, kerjaannya adalah menyesatkan manusia. Nabi Isa itu dituduh menyesatkan manusia. Mulane kan biyen, Pak, wong sing bener niku dicap sing salah dicap bener. Labele ket biyen ngoten. Masyaallah. Yudhillun nasa wa yasudduhum an taati, dan mereka ini jadi menjauhkan mereka, jadi itu laki-laki tadi yang dituduh katakan laki-laki yang Nabi Isa itu kerjaannya menghasut, mempengaruhi manusia supaya mereka tidak mentaatimu raja. Jadi hasutannya mereka ada satu orang yang dia kerjaannya itu menyesatkan manusia, mereka berbuat makar supaya mereka itu mengajak supaya tidak mentaati engkau wahai Tuhan raja. Raja ndak dikayakne ngeten, Pak. Kobong ket yen ngoten. Wa yusfidur riaya, dan mereka ini akan menghancurkan kekuasaan Tuan raja. Oh iku lho ning kono ana bibit-bibit teroris, makar, jambian subversif. Ingat tadi. Wa yuharriku bainal abi wa ibnihi, mereka kelompok mereka yang dipimpin oleh seseorang itu tadi telah memisahkan antara ayah dan anaknya. Lho niku lho bukti ini. Keluargane niku murat marit gara-gara melok wong niku. Saniki nggih ngoten. Nah nek wong taat nek sak omah kadang-kadang keluargane murat marit. Sing pake niku melok perbarang sing hak, bojone melok sing batil, akhire keluargane pecah. Bercerai-berai. Zaman biyen nggih ngoten. Ila ghairi dzalika mimma taqlituhu fi riqabihim warmuhu fihi minal kadhibi. Jadi karena apa hal itu terjadi? Karena mereka mengikuti apa yang laki-laki itu telah ajarkan dari kebohongan-kebohongan mereka. Nabi Isa dituduh bohong. Hari ini ngoten, Pak. Sing bener dituduh bohong, sing bohong diarani bener. Pokoknya zaman sakniki, Pak. Masyaallah. Sing setane dibacai malaikat. Sing malaikat dibacai iblis. Lengkap sudah. Falamma ahadu bimanziri wa zannu annahum dhafaru bihi najahullahu ta'ala min bainihi. Akhirnya apa Pak, begitu masyarakat dihasut, hasutannya ditambah lagi wa annahu waladu zaniyah, dan lelaki itu ketahuilah Tuan Raja, dia itu anaknya anak wanita pezina. Ya Allah. Jadi Nabi Isa itu dituduh anaknya wanita pezina atau wanita pelacur. Iku anak entah padahal niku ngoten. Hastas dan syaru ghadabal maliki, sehingga memuncaklah kemarahan raja tadi.
Raja ngamuk. Begitu ngamuk fabasa min talabihi may yahudhu wa yusallabuhu wa yanqilu bihi. Akhirnya tuan raja mengutus pasukannya untuk memburu Nabi Isa dan berencana untuk membunuh, ya, wa yusallabuhu, dan sepakat raja akan menyalib Isa. Jadi akan diburu, dikejar, nak kecekel nanti disalib. Falamma ahadu bimanzilihi wa dhannu annahum qad zafaru bihi najahu Allah taala min bainihi wa rafahu. Akhirnya singkat cerita, betul lah diutus tuan raja. Akhirnya digoleki, Pak. Pada waktu Nabi Isa, Pak, pada waktu Nabi Isa itu merasa ada yang berkhianat, Nabi Isa dengan murid-muridnya itu berpindah-pindah tempat. Jadi supaya menghilangkan jejak dari raja. Tetapi Bapak yang dirahmati Allah, gara-gara ada sing pengkhianat, kalau namanya pengkhianat ini akhirnya posisi dimanapun diketahui, soalnya diomongi karo pengkhianat. Siapa? Orang yang berada di dalam, ada informan yang ada di dalam jamaahnya Nabi Isa. Niki paket biyen nggih ngeten niki. Nah, Gusti Allah pun dadene ngoten enten Nabi. Nggih niku yuhi ba'dhum ila ba'din. Saling tukar menukar informasi, raja yang duwe informan, Nabi Isa yang berada di hak juga punya informan juga. Sehingga Nabi Isa pindah-pindah tempat, dan ternyata senantiasa dideteksi oleh raja. Akhirnya betul dikirimlah pasukan. Singkat cerita, akhirnya pasukan itu berangkat untuk mengeksekusi Nabi Isa dan untuk menyalib Nabi Isa. Dibawa ke halayak ramai biar kapok ini orang yang telah membangkang kepada raja. Akhirnya apa? Begitu sampai di situ, maka Allah merencanakan makarnya. Mereka punya rencana, tapi Allah punya rencana. Apa rencana Allah? Maka najahullahu ta'ala, maka Allah menyelamatkan Nabiullah Isa min bainihim, dari antara tangan mereka, warafahu, dan Allah mengangkat Nabiullah Isa alaihissalam ke langit. Akhirnya Nabi Isa diangkat. Kemudian ada orang, wa alqallahu shibhuhu ala rajulin mimman kana indahu fil manzili. Kemudian Allah menjadikan salah seorang yang ada di rumah Nabi Isa itu menyerupai wajahnya seperti Nabiullah Isa alaihissalam. Akhirnya itulah yang ditangkap oleh raja. Falamma dakhala ulaika a'taqadu fi dzulmatil laili Isa. Maka begitu dia mendapati di rumah Nabi Isa orang tersebut, maka orang-orang pun mengira pasti ini adalah Isa karena wajahnya mirip Nabi Isa, apalagi itu terjadi di kegelapan malam, gak ono listrik zaman biyen. Akhirnya apa? Mereka fa'khadhahu wa ahanu wa salabu, akhirnya ditangkaplah, kemudian diarak, dikeler. Zaman biyen sama seperti itu, Pak. Jadi nak ditangkap, nak masa iku wis ngamuk, niku dicekel, dikeler, dipermalukan. Akhirnya wasolabu, akhirnya disaliblah orang-orang, wa wadau ala ra'sihi syaukah, dan diletakkan di atas kepalanya duri. Jadi wis bondo tangane, dikeler di tengah masyarakat, kemudian dieksekusi dengan cara disalib, kemudian ditaruh di atas kepalanya duri. Ini jahatnya. Wa kana hadza mim makrillahi bihim, inilah termasuk daripada rencana Allah, makarnya Allah. Fa innahu najana bihi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan nabinya, wa rafa'ahu, dan mengangkat beliau ke langit.
mimbaini azhurihim, di antara di hadapan mereka, wa tarakahum fi dolalihim ya'mahun, dan mereka Allah meninggalkan mereka dalam keadaan kesesatan. Ini di sini Bapak, inilah rencananya Allah, dan sebaik-baik rencana artinya apa? Yang terjadi rencananya Allah. Kita punya rencana, Allah punya rencana. Pasti yang terjadi rencananya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terjadi tidak hanya zaman Nabi Isa, sampai sekarang pun juga demikian. Zaman Nabi Muhammad SAW berapa kali orang-orang kafir merencanakan makar untuk membunuh Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW, tetapi Kanjeng Nabi tetap dijaga dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam Quran wa kadzalika, ini di ayat berikutnya Al-An'am 123. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat. Demikianlah pada setiap negeri. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira. Dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat. Sing dadekne pembesar jahat sinten? Allah. Ngapa kok pembesar jahat dijadikan seperti itu? Ya untuk menguji pada kita orang yang beriman. Mulanya kalau orang beriman sejak dulu berhadapan dengan kondisi-kondisi semacam ini, itu memang sengaja yang menciptakan Allah. Supaya apa? Hati kita ini condong kepada Allah. Apa niki? Liyamkuru fiha, agar melakukan tipu daya di negeri ini, di negeri itu. Agar memang kerjaannya raja itu, raja yang jahat itu, untuk memutarbalikkan fakta. Diputarbalikkan fakta, Pak. Ya itu memang kelakuannya ngono. Masya Allah. Jadi ini negeri iki makmur, negeri iki hebat, negeri kenyataannya. Ini ngoten niku. Diputarbalikkan fakta. Nggih. Wa ma yamkuruna illa bi anfusihim, tapi mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Mereka memutarbalikkan fakta, menutupi kebohongan, padahal mereka itu bukan menutupi kebohongan, justru nanti akan semakin terbuka kebohongan itu. Mereka tidak menipu siapa-siapa, tapi menipu diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak menyadarinya bahwa mereka itu tertipu, menipu. Mereka tidak sadar. Masya Allah. Wa ija'adhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta misla ma utiyar rusulullah Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah sayusibul ladzina ajramu saghadun indallahi 'adzabun syadidun bima kanu yamkurun. Dan apabila datang satu ayat kepada mereka, mereka berkata, kami tidak akan percaya sebelum diberikan kepada kami seperti apa yang diberikan kepada Rasul-Rasul Allah. Aku gak percaya. Nah diomongi mboten percaya. Bahkan nantang. Kami tidak akan percaya sebelum diberikan kepada kami seperti yang diberikan pada Rasul-Rasul Allah. Nantang apa? Menurunkan azab. Kalau Rasul-Rasul biyen buktinya apa? Nantang azab.
maka Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulannya. Mereka pengen yang menyampaikan itu Nabi. Mereka mau bukti ini apa? Gak ada bukti ini. Akhirnya mereka mau kalau yang memberi tahu mereka langsung utusannya Allah. Bahkan mereka nantang azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasul datang, mereka mengatakan, "Loh, mana azab Allah yang kamu katakan azab-azab itu? Nyatanya gak ono." Nantang. Orang-orang dulu begitu, seperti kaumnya Nabi Lut. Maka Allah mengetahui di mana dia menempatkan Rasulnya. Allah a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Di mana yang Allah memberikan kepada umat itu Rasul. Kalau sekarang nggak akan diturunkan lagi Rasul. Yang ada sekarang sebenarnya ulama yang memberikan peringatan. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama memberikan peringatan. Supaya apa? Tidak mengikuti hawa nafsu mereka, supaya mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Itu ngoten. Jadi Rasul-rasul di sekarang adalah ulama-ulama yang lurus, yang memperingatkan supaya kita mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Sayusibul ladzina ajramu, maka orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah. Sayusibul ladzina ajramu saghurun indallah. Maka orang-orang pendosa, orang berbuat dosa nanti akan dihinakan oleh Allah dengan azab yang keras karena tipu daya yang telah mereka lakukan. Di ayat sebelumnya Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelanjutan tadi yang Al-An'am ayat 112 walitazu ilaihi. Jadi musuhnya Allah itu dari jin dan manusia, mereka saling tukar menukar informasi, menyampaikan berita-berita, kata-kata yang indah untuk memperdaya manusia. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau, walau syaa rabbuka ma fa'aluhu, kalau Allah Subhanahu wa taala mau, maka mereka tidak berbuat seperti itu. Tetapi Allah sampaikan, fadarhum wa ma yaftarun. Maka biarkanlah mereka bersama dengan kebohongan mereka, apa yang telah mereka adakan. Kemarin sudah saya sampaikan ayat berikutnya 113, walitazza ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirati waliyarduhu waliyaqtarifu ma hum muqtarifun. Agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat tertarik kepada bisikan-bisikan bohong itu tadi dan menyenanginya, menyetujuinya, agar mereka melakukan apa yang biasa mereka lakukan. Niki Pak, jadi berita-berita bohong, tipu daya musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala untuk memperdaya manusia, tujuannya niki untuk apa? Menjauhkan dari jalan Allah. Niki di Al-An'am 116-nya, wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Niki, wa in tuti, jika kalian mentaati, 116, jika kamu mentaati kebanyakan orang di bumi. Ini kalau kamu ikut arus pendapat orang yang paling banyak, aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, mereka menyesatkan kamu dari jalan Allah. Dan hati-hati Pak, hati-hati. Wingi pun kula sampai ini bisikan-bisikan sekarang itu dibungkus dengan bisikan ilmiah.
Bahkan bisikan-bisikannya pakai ayat, pakai hadis, kebenaran-kebenaran ilmiah, mematahkan kebenaran absolut daripada Al-Quran. Dan arus manusia mainstream, arus pemikiran manusia di seluruh dunia mayoritas mengikuti pemikiran itu. Hari ini pemikiran manusia seluruh dunia, ojo salaman. Seluruh dunia ojo salaman. Padahal kalau salaman tasaffahu. Nabi perintahkan berjabat tanganlah kamu kalau ketemu. Saiki gak oleh salaman. Nggih. Bahkan boten salaman meneh, Pak. Wa ta'annaku, berpelukanlah kamu ketika kamu lihat bertemu, kata Nabi begitu. Nabi bersabda, Pak, di dalam hadis, Pak, atharul mu'min syifaun. Bekasnya minum orang beriman itu merupakan obat. Saiki dikon gawa gelas dewi-dewi, nggo piring dewi-dewi. Kemarin saya sampaikan pada waktu ngaji Masya Allah, Riyadhus Shalihin ya, 1 gelas susu diminum 70 gantian Pak, lambene sapa-sapa tukar. Coba hari ini kalau kita keluarkan statement seperti itu. Mayoritas manusia saat dunia sekarang udah pakai gelas dewe. Masya Allah, luar biasa hari ini, Masya Allah. Padahal belum lagi yang lain-lain, ya, Masya Allah. Sampai mertamu, riyoyo Pak, mertamu. Mertamu izin. Ya betul itu Pak, karena di dalam Al-Quran begitu. Itu betul, kalau kita mau mertamu izin itu boleh. Bukan boleh, memang diperintahkan. Idza dakhala ahadukum buyutan ghairu maskunatin fasallimu ila ahliha. Boleh, memang harus kalau kita mau bertamu minta izin. Tetapi mestinya Pak, Nabi bersabda, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhayfahu." Siapa beriman pada Allah dan hari akhir, muliakanlah Bahkan di dalam Al-Quran Pak, bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam kedatangan tamu, maka istrinya tidak tanggung-tanggung, faja'aha bi'ijlin hanid, istrinya langsung menyiapkan sapi bakar utuh. Sapa senenge nampa tamu. Saiki wong arep mertamu ditolak apa diterima? Oh, ning nggon aku tak trimo. Lah wong rahmati Allah kok ditolak. Saiki lho arep mertamu ditolak. Jarine nggawa penyakit. Arus pemikiran manusia sak dunia seperti itu. Tamu jarine nggawa penyakit. Padahal dawuh Gusti Allah, dawuh Kanjeng Nabi, tamu muliakanlah banyak lagi Pak. Berapa hari ini, berapa ayat, berapa hadis yang dijatuhkan gara-gara kata-kata yang indah yang menipu manusia. Dan mayoritas arus pemikiran manusia di dunia niki sebagaimana niki wa ing tuti aksara man fil ard, jika kamu mengikuti mentaati kebanyakan orang-orang di bumi, yudilluka menyesatkan kalian mereka menyesatkan kamu dari jalan Allah. Masya Allah. Maka dari itu Pak, perintahnya Allah, ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, kondisi apapun. Ini
kita tetap mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah, Pak. Iya tabi'una illa dhanna. Dan ini jenengan perhatikan ayat berikutnya nih ya, 116. Yang mereka ikuti hanyalah persangkaan belaka. Kalau saya eling, Pak. Jadi sebetulnya Pak, ada asbab dzanni, asbab sangkaan, ada asbab hakiki, asbab yang sesungguhnya. Asbab sangkaan. Napa Pak? Wong kerja oleh duit niku Pak. Iki hanya persangkaan saja Pak. Asline hakiki ini napa Pak? Sing ngowahi duit Gusti. Menurut persangkaanmu bahwa kerjaan iso ngetokne duit. Ini persangka. Termasuk Pak, hasil penelitian itu sebetulnya hanya sangkaan. Kira-kira. Loh Pak, terbukti loh Pak secara ilmiah. Populasi sekian ribu itu ternyata terjadi seperti itu. Tetap maaf, walaupun margin errornya itu 0,00 sekian persen, tetapi tetap itu adalah sangkaan saja. Yang benar, yang maha benar dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kok iso ngono? Iya. Dan terbukti kok Pak. Konco kula Pak, Masya Allah. Jadi ini penyakit itu nular melalui Pak, jabat tangan, gitu. Terus interaksi, gitu. Masya Allah. Konco kula positif. Gitu, akhirnya apa? Rumah sakit penuh. Akhirnya Pak dirawat di rumah. Yang rawat siapa? Yang berani ngerawat satu anaknya yang perempuan. Merawat orang tuanya, bapaknya tok, ibunya sudah meninggal, tinggal bapaknya tok. Dirawat Pak. Urip sak omah ngerawat wong tuane. Enggak pakai APD lengkap kaya anu kae Pak, kaya astronot niku mboten. Ya mung gawe niki tok maskeran ngeten iki tok. Klambine sing nyuci nggih niki. Sing nyiapne makan minum ya ini enak. Selama hampir 2 bulan Pak, anaknya dites tetap negatif. Makanya itu tadi kebenaran bahwa mentransfer lewat napa niku itu hanya sangkaan. Yang benar Pak, yang mentransfer Gusti. Nah wong awake dhewe terdiri kena penyakit niku Pak, masya kon delik ning nggon jerone omah, omahe dikunci, mlebu jero kamar, kamare dikunci. Kemudian omahe digembok pisan, pagere digembok pisan. Nak terdiri kena Pak sampean Pak. Karena waqad jafa suhuf wa rufi'al qalam. Pena telah diangkat, tinta telah dikering. Takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makarnya Allah. Kisah di dalam Quran berkali-kali Pak. Termasuk dulu Fir'aun laknatullah alaih membuat makarnya apa? Karena Fir'aun dikasih tahu oleh tukang sihirnya nanti akan ada bayi lahir yang akan menghancurkan kekuasaan. Akhirnya Fir'aun Pak berupaya supaya tidak ada bayi lahir di Mesir. Caranya apa Pak? Semua suami istri dipisah Pak, gak oleh dijogo Pak, perempuan dijogo dewe, laki dijogo dewe. Jadi ada pasukan laki-laki dijaga, ada pasukan perempuan dijaga.
Gak oleh kumpul suami istri. Mereka buat rencana Pak, tapi yang terjadi rencananya napa Pak? Dalam satu malam niki dalam hikayat Pak, wallahu alam dalam hikayatnya. Akhirnya napa Pak? Lah niki ndralah niki lho Pak niki. Komandan pasukan perempuan niki nggih perempuan, komandan pasukan laki-laki ya laki-laki, ya suami istri. Akhirnya napa Pak? Jaga wedok. Lah niki begitu bengi ngantuk turu kabeh Pak. Akhirnya podo-podo penjagane Jawa iki lah. Ya wis nak ngono iki awake dhewe ngincip. Begitu encep Pak dadi. Lho niku lho Pak. Kalau walaupun seluruh dunia berusaha membendung takdirnya Allah, kalau takdir itu terjadi pasti ya ono wae dalannya pasti terjadi. Dan nikulah wakilah Pak, nikulah yang akhirnya melahirkan Nabiullah Musa alaihissalam. Begitu ibu hamil, masya Allah. Mereka semua bayi yang lahir, Fir'aun sudah memproteksi seperti itu, ternyata tetap saja yang kebobolan tidak hanya kerajaan ini tadi Pak, di seluruh negeri juga banyak yang kebobolan, akhirnya lahir. Maka Fir'aun melakukan proteksi lagi Pak, dibunuhi semua bayi laki-laki yang lahir. Dalam riwayat ribuan Pak bayi itu dibunuh untuk melanggengkan kekuasaan. Loh, Gusti Allah ngersakne Pak, kalau Gusti Allah menghendaki bayinya Musa tetap hidup, ya tetap hidup. Bahkan wa alqallahu mahabbatan minni lahir Pak. Jadi sebelumnya itu Pak, Allah mewahyukan kepada ibunya Musa alaihissalam supaya meletakkan bayinya Musa di sungai. Inni raduka ilaiki wajah iluhu minal mursalin. Letakkanlah di dalam sungai, nanti aku kembalikan lagi kepada kamu. Gak kurang, masya Allah Pak. Akhirnya dikentirno. Wakilah menurut ceritanya beberapa waktu lalu, ibu Nabi Musa niku wis akhire napa ngentirne bayine niku ning gone ngisore kerajaan. Dadi berharap kotakan bayi niku kan mili medun ning laut ngoten ben boten lewat kerajaane Fir'aun. Tapi kuasa Allah niki tambah boten ngikuti arus, niki kentere melawan arus. Tekan ning gone tempat pemandiane isinya Fir'aun, kotak iku tambah gak gelem laku, muter-muter teng mriku. Lho niki kalau Allah kehendaki bayinya Musa tetap hidup walaupun seluruh dunia berupaya untuk membunuh dia dan bahkan telah memakan korban orang-orang lain selain orang yang ditakdirkan hidup oleh Allah. Akhirnya bayi Musa tadi diambil oleh istrinya Fir'aun. Akhirnya Pak, masya Allah, singkat cerita Pak, begitu sudah bayinya Musa itu di tangan Fir'aun, karek nekek tok mati Pak, bayi nggak punya kuasa apa-apa. Tapi Allah sampaikan di dalam Al-Quran, wa alqaitu mahabbatan minni. Tiba-tiba Pak, Gusti Allah itu punya rencana gampang saja. Makarnya Allah, bagi Allah gampang. Hatinya Fir'aun itu dibalik oleh Allah. Tiba-tiba sayang Pak, begitu megang bayinya Musa ini langsung sayang Pak. Nah jenenge wong sayang kok ya gak iso, armate ini gak iso. Hanya hatinya Fir'aun saja dirubah, akhirnya menjadi sayang kepada Musa dengan izin Allah. Akhirnya selamat. Ya inilah perkara yang hak. Jadi kalau ini tadi iyattabi'una illa dhanna, dan yang mereka ikuti dari kebanyakan manusia yang menyesatkan dari jalan Allah itu sebetulnya hanya persangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Waduh, hati-hati nih kalau ngarani iki jadi berita bohong iki.
pun makanya nanti tamu diterima wong. Dan ini termasuk Pak, kita nggak usah khawatir. Goro-goro kita terlalu percaya kepada sains. Kalau ada satu orang keluarga kita kok kena, jangan takut, rawatlah dia. Hak wallahi, kalian tidak akan tertular penyakit kecuali kalau sudah diizinkan oleh itu. Goro-goro ini Pak, akhirnya nopo? Berapa banyak anak gak gelem ngeramut wong tuh. Akhirnya apa Pak? Menjauhkan lagi dari jalan Allah. Padahal kewajiban anak Pak, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kewajiban anak adalah berbakti kepada kedua orang tua. Gara-gara yakin sama sains akhirnya gak mau berbakti kepada orang tua, akhirnya wong tua mati gak didampingi karo anake. Dibuat wong tuane jari gara-gara Covid. Wong tuane diisolasi, anake gak gelem nyambangi. Ajur Pak. Makanya boleh silakan, saya berkali-kali apa agenda-agenda sains itu silakan, tapi cukuplah untuk informasi bagi kita. Informasi apa? Untuk menjaga diri kita. Kalau penyakitnya memang behaviornya, kelakuannya penyakitnya seperti itu, ya kita pakai masker apa seadanya, tetapi jangan diyakini pasti kena. Kalau enggak, tetapi Bapak yang dirahmati Allah SWT, yang kena itu Allah sudah takdirkan. Maka dari itu, misalkan kalau ada kita terpaksa, ada keluarga kita yang mengalami hal semacam itu, gak usah canggung, rawat. Kita minta tolong sama Allah, nanti kita akan dijaga oleh Allah. Bahkan kalau kamu merawat orang tua kok kamu tetap kena, Anda mendapat predikat yang tinggi di sisi Allah. Siap berkorban mempertaruhkan nyawa untuk orang tua, sebagaimana dulu orang tua telah mempertaruhkan nyawa untuk kita ketika melahirkan kita. Wong tua mbiyen ibu ngelahirnya awake dhewe toh nyawa, awake dhewe ngeramut ngono ora gelem. Wah, nah ini bahaya. Maka dari itu, kalau kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, pasti bersama kita adalah pertolongan Allah. Makanya mboten sawedi Pak, nampa tamu nggih mboten sawedi nggih. Rame mawon tamu niku. Harus dijaga 1 meter, 2 meter. Lah nek wonge ketok sehat ya udah lebokno wae. Bismillah, kita niat hormat tamu, menjalankan perintahnya Allah. Kalau menjalankan perintahnya Allah, kita nanti akan ditolong oleh Allah. Nah, nonton Pak, ya biasa saja. Masya Allah. Mungkin kita sekalian Pak, jangan sampai tersesat dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun, dan mereka hanyalah sesungguhnya telah berbuat kebohongan. Artinya semua semuanya bohong Pak, yang maha benar hanyalah Allah. Pun kata nawan, mudah-mudahan bersama-sama kita pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pastilah wallahu khairul makirin, sebaik-baik makar adalah makarnya Allah, yang semua orang maunya kehendak, tapi yang terjadi kehendaknya. Seluruh dunia punya kehendak mau memberantas corona, mau menurunkan grafiknya, mau di flattering grafik. Iki lho azabe Gusti Allah musuhe nyerang, tambah sing dideloki grafik statistik. Kapan ya turun, kapan ya turun. Rumasane sing ngedukne iki statistik, sing ngedukne iku pakar-pakar ndak bisa. Nyatane napa grafiknya munggah terus. Masyaallah.
Ya kita sekalian lagi-lagi minta tolong kepada Allah. Lah ya apa jarine Al-Qur'an iku bohong grafik ini. Grafik ku bohong. Yang bener Allah. Ini pun kalau sampai nih tuh, sampai nak diuber asu, moro nak sing duwe asu, engko diceluk asune. Lah sampean blayu diuber asu, tambah diuber sampean. Fokusnya bukan pada anjing, fokusnya kepada pemilik anjing. Kita fokusnya bukan pada virus, fokusnya kepada pemilik virus, pemilik alam semesta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Nanti sama Allah dipanggil, virus rene. Wis langsung cut balik. Entek kabeh. Makanya kita enggak usah fokus, Pak, dengan grafik-grafik ya. Fokusnya kita menyempurnakan ketaatan kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Kita mungkin pakai perlengkapan standar mawon. Nanti setelah itu yang lainnya kita minta tolong pada Allah. Insya Allah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada benda dari Allah, salah dari saya. Kita tutup dengan bermajlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.